Kisah ini berlanjut setelah Hiking menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Haozan dengan berbagai serangan. Namun melawan seorang elit bangseng, Hiking berada dalam kondisi menyedihkan. Sementara Zuli bertempur sengit dengan King Xuan, tetapi dalam pertempuran tersebut, Zuli telah terluka sehingga jatuh dalam situasi terpojokkan di bawah serangan King Xuan yang juga elit bangseng. Hiking akhirnya mengirimkan serangan terakhirnya, tetapi Haozan juga mengirimkan tinjunya dan bertabrakan. Tangan Hiking langsung patah, tubuhnya terlempar 1000 meter. Haozan melepaskan tekanan pada Hiking sembari berjalan selangkah demi selangkah dan mencengkram kepalanya. Jari jemarinya menusuk kepala Hiking, diperas dan akan dihancurkan. Adapun Zuli sangat marah dan mencoba menghentikannya, tetapi diblokir oleh King Xuan. Di saat hidupnya sudah di jurang kematian, robekan ruang muncul. Sebuah tangan raksasa api keluar menekan tubuh Haozan. Tidak lain dan tidak bukan, Xiaoyan muncul sembari berkata siapa yang lebih cepat meledakkan kepala. Haozan yang merasakan akan kematian membuat kesepakatan akan melepaskan Hiking dalam hitungan ketiga, begitu juga Xiaoyan. Hiking berteriak pada Xiaoyan untuk membunuhnya saja. Nyawanya rela ditukarkan demi mengurangi kekuatan musuh. Namun Xiaoyan setuju dan dalam hitungan ketiga, Haozan melemparkan tubuh Hiking sebelum pergi menjauh dan Xiaoyan juga melepaskannya. Melihat perubahan tak terduga ini, King Xuan mengirimkan pukulan keras pada Zuli sehingga dia terlempar ke sisi Xiaoyan. Zuli terkejut melihat Xiaoyan, berkata ini bukan konflik yang bisa dia campuri. Jadi Zuli meminta Xiaoyan pergi dengan membawa Hiking sementara dia akan menahan mereka berdua. Namun Haozan berteriak tidak akan membiarkannya pergi. Xiaoyan menjadi dingin. Dia tiba-tiba mengirimkan telapak tangan raksasa dan menghantam tubuh Haozan sampai pingsan. Hiking, Zuli dan semua orang terkejut melihat kekuatan Xiaoyan berada di tingkat Daoseng. Setelah itu Xiaoyan melemparkan tubuh Haozan ke depan Hiking. Di sisi lain, King Xuan dipenuhi ketakutan langsung memimpin melarikan diri. Tetapi beberapa saat kemudian, kelompok Yao Ming menenteng tubuh King Xuan dan kelompoknya juga. Setelah Xiaoyan mengetahui situasi Pulau Naga Timur jatuh dalam kondisi tersegel dan berada di ambang kehancuran di bawah gempuran 3 Pulau Naga, terutama keadaan Xian, Xiaoyan segera memimpin menebus melalui kekosongan sampai di Pulau Naga Timur. Di pintu masuk, seorang pria besar dan anggotanya mengirimkan pilar cahaya ke arah kelompok Xiaoyan. Namun dengan mudah diblokir dan mengirimkan serangan balasan sampai pria besar itu dan bawahannya terlempar ke tanah dengan keras. Setelah itu Xiaoyan melihat kondisi Pulau Naga Timur sangat memprihatinkan. Pertempuran terjadi di mana-mana dan melihat bola cahaya matahari di langit. Gelombang demi gelombang penghancur menyebar darinya. Xian berada di dalam dan dikepung 3 Raja Naga di tingkat Daoseng bintang 3. Meski demikian, kekuatan tempur Xian dilepaskan sepenuhnya dan telah melampaui kekuatan Xiaoyan. Ditambah superposisi garis keturunan naga pionik dan tombak emas panjang yang memancarkan aura kuat. Sehingga dalam pertempuran sengit tersebut, Xian berhasil menyudutkan 3 Raja Naga. Namun dari sudut pandang Xiaoyan, Xian tidak akan bisa bertahan lebih lama karena pengalaman bertempurnya masih tidak bisa dibandingkan dengan 3 Raja Naga. Tepat pada saat ini, pria besar yang telah dipukuli oleh Xiaoyan bangkit dan mengeluarkan raungan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengiringkan telapak tangan raksasa menghantam tubuh pria besar itu dan dihancurkan.
Zuli berkata bahwa raungan tersebut ditunjukkan untuk mengirimkan pesan. Akan ada banyak ahli dari 3 pulau naga yang akan segera datang. Segera banyak sosok bergegas ke arahnya. Melihat situasi ini, Sioyan memimpin menuju aula naga. Tetapi banyak ahli di tingkat Bangseng muncul dan mengirimkan serangan ke arah Sioyan. Sioyan hanya tersenyum, melambaikan tangannya. Api surgawi melonjak keluar dari tubuhnya, membungkus kelompoknya dan menerobos semua serangan tersebut sebelum sampai di atas aula naga dalam beberapa kilatan. Seorang pria raksasa berperawakan seperti kera dan ganas muncul. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Suwanmo, dengan kekuatan level Doseng bintang 2. Tubuh Suwanmo yang sangat besar melesat ke arah Sioyan saat mengirimkan pukulan keras. Kekuatan menakutkan yang dibawa menyebabkan udara dalam jarak 1000 kaki lenyap seluruhnya. Di saat itu juga, Sioyan melambaikan tangannya. Kekuatan lembut mengantarkan semua kelompoknya ke aula naga di bawah. Segera tubuh Sioyan berubah menjadi raksasa emas, melayangkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan pukulan Suwanmo di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dua tabrakan tiba-tiba di atas langit itu menyebabkan ledakan gelombang badai energi dari titik kontak. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai ketika menyebar. Baik Sioyan dan Suwanmo dipaksa terpukul mundur beberapa langkah sebelum keduanya menstabilkan tubuhnya. Bocah, kamu memang punya kemampuan. Kejutan melintas di wajah Suwanmo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini dan tersenyum dingin. Sioyan juga terkejut sekaligus tidak menyangka bahwa kekuatan 3 pulau naga memang sangat kuat. Suwanmo berteriak agar Sioyan tidak ikut campur dalam konflik internal ini. Namun Sioyan tidak menanggapi perkataannya. Matanya teralihkan ketika melihat 2 orang datang sembari berteriak agar Suwanmo tidak membuang-buang nafasnya. Segera serang dan tangkap. 2 pak tua berpakaian hijau dan kuning muncul di samping tubuh Suwanmo. Tiba-tiba dengusan dingin yang dipenuhi aura kuat muncul juga saat retakan ruang muncul. 2 pak tua secara mendominasi keluar, berada di tingkat elit Doseng.